Sebetulnya ahlinya ada di Teknira kalau batubara. Masalah karakterisasi itu semua itu ngambil teknologinya dari Teknira gitu. Nah, kita hanya Berarti kita bisa kolaborasi ya Pak ya dengan Pak Imam ya. Selamat pagi kepada seluruh teman-teman dimanapun berada, para penonton atau pengikut Teknira on YouTube. Pagi ini kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang teman, rekan, dan seorang yang ahli tentunya di bidangnya. Beliau telah hadir pagi ini di Bandung. Kita akan sama-sama mendengarkan obrolan bincang-bincang pagi hari ini dengan beliau, dan beliau adalah Bapak Imam Sosrowijoyo. Beliau adalah seorang ahli di bidang migas, karena saya mengenal beliau selagi saya masih di Puslitbang Teknologi Mineral, Puslitbang Teknologi Minyak dan Gas Bumi Lemigas, dan berpuluh-puluh tahun ya Pak Imam ya kita tidak pernah bertemu. Pagi ini alhamdulillah kita bisa bertemu. Kita akan coba untuk sama-sama knowledge sharing ya. Apa sih sebetulnya yang beliau tahu, dan tentunya juga kita ingin tahu. Ya. Baik, kita mulai aja ya Pak Imam ya. Ya. Selamat pagi Pak Imam. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Terakhir saya meninggalkan Lemigas tahun 2001 ya. Kemudian berarti kalau 2001 sekarang 19 tahun ya. Ya 19 tahun saya meninggalkan Lemigas. Kemudian kita pernah bertemu ya Pak ya di Bandung sekali, mungkin 2-3 tahun yang lalu ya Pak ya. Selagi Bapak ngajar ya kalau tidak salah ya di migas ya, Pertamina ya. Ngajar ya. Apa Pak itu waktu itu Bapak lagi apa ya? Lagi apa ya? Saya lagi ngasih apa namanya? Saya juga lupa sebenarnya. Apa ya? Tentang migas yang jelas ya Pak ya, di migas ya. Saya ngomongnya bisanya itu. Oh, bisa aja itu ya. Karena memang beliau ini berapa puluh tahun di Lemigas, Pak? Saya di Lemigas dari tahun 82. Saya udah pikun nih, menghitungnya sudah susah. Oke, 82. Ya itu sendirilah, saya juga sama Pak, jangan bilang pikun, saya juga udah pikun. Maksudnya begini, saya 82 dan saya 2014 mengajukan pensiun muda. Oh, pensiun muda. Iya. Sebentar, Pak. Yang saya tahu Bapak waktu itu baru pulang dari Australia, ngambil S3 di Australia apa di mana Pak? Di Australia. Di Australia. Saya pulang tahun 95, awal Januari 95. Iya. Terus kemudian ya dari situlah kita kerja mengerjakan apa yang saya bisa. Ya serabutan, tahu sendiri pegawai negeri itu nggak pernah ada jarang yang fokus bekerja ya. Iya betul. Jadi pekerjaannya itu lebih banyak serabutan. Jadi makanya kalau birokrasi atau pemerintahan kita ini ada orang yang menganggap bahwa kalah dengan negara-negara yang dulu sama-sama start, itu karena kita kurang fokus, mereka tidak fokus ya. Itu aja sebetulnya. Kuncinya di situ. Harus fokus ya Pak ya. Kalau SDM-nya sebetulnya nggak kalah. Tapi pada akhirnya saya perhatikan Pak Imam fokus juga terhadap satu bidang ya Pak ya. Saya banyak bidang karena saya ditugasin aja. Tapi ada nggak yang difokuskan betul-betul oleh Pak Imam, baik Pak Imam selagi masih di Lemigas ataupun Pak Imam pensiun dini tahun berapa? 94 tadi ya? 2004. Oh 2014. Terus kemana Pak setelah itu? Di rumah. Di rumah, iya. Di rumah ya. Tapi ininya nggak berhenti ya? Iya. Nggak berhenti ya? Masih bantu. Sebetulnya sebelum di rumah saya ada saya diminta di Pertamina 1 tahun. Oke, 1 tahun. Di bidang apa? Mohon maaf Pak. Saya jadi staf ahli direktur teknik Pertamina bidang Hulu Energi. Hulu Energi. Ya. Oke. 1 tahun itu ya Pak ya, 1 tahun ya. Jadi memang
tidak, artinya tidak berhenti ya Pak ya, Ya. tetap ada aktivitas-aktivitas Nah setelah lain. itu memang setelah itu berhenti. Jadi Berhenti setelah itu ya. berhenti artinya saya sebetulnya alasan pensiun itu Kenapa sih Pak? Kok jarang-jarang loh ada PNS yang mau pensiun dini. ya Jarang-jarang. alasan pensiun itu sebetulnya bukan mengada-ada tapi saya sudah lama sudah Pak, saya mohon maaf sambil ngopi ya. silakan Oke. silakan saya nanti juga minum juga. Jadi alasan pensiun itu pada awalnya karena sebetulnya saya tuh menganggap bahwa saya tuh di Lumigas nggak dipakai. Oh ya, waduh, nih jangan gitu lah Pak lah ini. Iya betul. Jadi iya. gini loh. Kenapa? Jadi Kok sampai ada pikiran seperti itu Pak Imam? kan tahu sendiri karakter saya orangnya keras, ya kan? Ya, to the point yang the saya point tahu. gitu ya. Nah, Jadi saya tahu nggak itu. pakai dikaliku nggak itu. Iya betul. Itu banyak yang nggak suka dengan cara saya. Oke. Sedangkan saya juga Iya, iya. sangat menderita untuk merubah. Karena saya pengen berubah tapi susah. Karena tidak sesuai dengan kepribadian kita. Itu Iya, berat ya Pak ya. iya. Oke. Nah dengan kondisi begini, Aha. saya juga mungkin sombong, saya nggak tahu. Oke. Saya banyak ide sebetulnya yang saya sumbangkan itu orang nggak melihat idenya, tapi melihat orang siapa yang ngomong. Iya, iya. Walaupun setelah bukan saya yang ngomong dipakai, tapi kalau saya yang ngomong nggak akan dipakai. Begitu ya. Iya, sebagian besar bukan semua, sebagian besar. Gitu. Jadi Tapi pada akhirnya dipakai. nggak tahu Tapi Iya. di orang lain yang bicara. orang lain Iya, yang. iya. Oke. Iya. Jadi karena itu saya pikir berarti saya ini duri di ini kan di Lumigas. Jadi saya kebetulan diminta sama pertamanya ya udah Oh saya, ya saya sudahlah. Nah pada waktu saya mengundurkan diri nggak boleh. Oh sempat nggak boleh. Saya tuh udah 3 kali mengundurkan diri nggak boleh saya itu. Iya kalau menurut saya Bapak, karena saya juga pernah 10 tahun ya Pak ya di Lumigas, saya lihat Bapak sangat potensial ya Pak ya untuk bisa mengembangkan kan di sama-sama. PNS kan nggak perlu orang potensial, orang yang bisa diatur. Saya nggak no comment kalau itu Pak, saya no comment. Saya terus terang Oke. aja. Kalau orang yang potensial biasanya susah diatur. Iya. Gitu. Artinya atau mungkin ya atau saya uraan nggak tahu saya karena memang saya di rumah tuh egaliter jadi ya dari kecil saya diajari egaliter ya. Jadi kalau saya ngobrol atau komen atau protes itu ya di meja makan. Jadi saya dibiasain dari kecil itu ngobrol apa saja di meja makan. Gitu. Ternyata setelah saya sedikit mendengar cerita Rasulullah itu nggak boleh makan tuh sambil ngobrol ya ternyata jadi saya salah itu dari kecil. Gitu. Tapi memang kita harus memberi kepercayaan orang untuk bisa mengemukakan apa yang ada dalam pikirannya dan kemudian juga yang harus mau menerima juga kita bahwa setiap orang itu masing-masing punya potensi, punya karakter sendiri ya Pak ya seperti itu. Kalau saya menerima pendapat orang tuh mau gitu. Selama masuk di akal saya gitu. Iya. Kadang kan orang pendapatnya bagus. Tapi karena dia tidak terbiasa dengan model-model yang kayak gitu susah mengungkapkan itu sehingga kelihatannya jadi begitu dicoba diluruskan nggak mau dia. Itu dulu begitu. Jadi itu cerita masa lalu. Pak Imam, saya mau tanya-tanya nih, sharing session aja ya dengan saya juga ingin tahu sebetulnya. Pak Imam itu waktu di Lumigas saya tahunya ada di bagian eksplorasi dan eksploitasi ya Pak ya. Nah kemudian ada penelitian apa aja yang pernah Bapak lakukan Pak? Penelitian itu. Yang terakhir saya dengar tentang CBM, saya ingin tahu banyak tentang CBM ya, nanti CBM ya Pak itu ya. bukan yang terakhir sebetulnya. Bukan yang terakhir. Oh, bukan yang terakhir ya. Okay. Jadi sebetulnya saya yang konsisten di Lumigas itu adalah di bagian penelitian walaupun tidak meneliti ya, tapi di bagian laboratorium lah, laboratorium. Jadi saya itu menjadi dari masuk sampai saya pensiun ya saya di situ. Nggak berubah ya di situ yang saya bahas di situ dan waktu saya diajak berubah, saya pernah diminta untuk jadi setara eselon 3 ya, KPRT apa dulu istilahnya. Ya. Untuk di Teknogas. Nah, saya bilang nggak mau. Kenapa nggak mau? Saya cuma bilang begini,
Nah, saya ingat apa yang dikatakan Rasulullah itu, ya tunggu saja kehancurannya kalau dipegang orang yang tidak pas, tidak berkompeten. Tidak berkompeten. Walaupun sebetulnya saya itu background awalnya itu teknik kimia. Oke. Tapi saya udah murtad dari teknik kimia sejak saya masuk Remigas itu murtad. Sebetulnya bukan murtad sejak sebelumnya tuh saya mati suri atau tidak praktek ya. Jadi saya begitu lulus tidak pernah praktek tentang teknik kimia. Tentang teknik kimia. Kemudian begitu masuk Remigas itu juga by accident, karena yang dibutuhkan by accident. Karena yang dibutuhkan itu adalah tenaga kimia murni, tapi nggak ada yang daftar pada saat itu. Jadi satu-satunya Pak Imam ya, akhirnya keterima. Satu-satunya. Jadi ya saya mungkin walaupun saya tesnya jelek, mungkin saya diterima. Okay. Tapi setelah masuk Remigas, kemudian si ilmu teknik kimianya nggak berkembang. Nggak. Bapak fokus di apa? Karena saya ditempatkan di geologi. Di geologi. Ya, di geologi. Jadi yang Bapak pelajari di situ? Apa yang Bapak dapat ilmu? Pasti ada kan Pak, sekalipun di sini kita nggak dapat nih terkunci gitu, nggak berkembang. Tapi di sisi lain Jadi awal-awal saya bekerja itu, kalau orang datang kerja itu kan zaman dulu kan datang terus ngobrol sama kemana tuh ngumpul gitu ya. Apalagi anak baru ya ngumpul gitu sama-sama terus nanti ngomong apa gitu. Saya nggak bisa begitu. Karena ya setelah saya tahu bahwa kerjaan saya itu geologi, itu adalah batuan. Okay. Ngomong masalah batuan. Dan saya mikir batuan itu semua sama, ada batu di situ kayak gitu. Ternyata batuan itu berbeda. Jadi saya orang pada ngobrol terus pada baca korannya di situ yang biasanya pos kota dulu. Pos kota terus ada topik apa yang di halaman 1 atau halaman terakhir itu selalu itu jadikan bahasan gitu. Atau mungkin isu-isu apa, dulu kan belum seperti kayak medsos kayak gini ya, dulu masih kayak gitu yang jadi rujukan. Mereka ngomong gitu, saya baca buku. Pak, sebentar, yang Bapak pelajari tentang geologi kan berarti Bapak barusan bilang kan batuan ya Pak ya? Iya. Tapi kan Bapak memang rumahnya saat itu di Remigas ya kan? Iya. Hubungannya sama migas ya kan? Ya. Kemudian apa yang konektivitas antara migas dengan batuan itu? Apakah memang pastinya kalau kita berpikir tentang migas ada di bawah bumi ya Pak ya. Ini kita bicara awam saja ya Pak ya. Di bawah bumi, lapisan bumi yang tentu tidak terlepas dari batuan-batuan itu. Nah, dari sisi geologi yang Bapak pelajari sekian tahun, bukan dari bangku kuliahan istilahnya ya Pak ya. Apa yang bisa Bapak bahwa memang potensi itu ada, harus dibagaimanakah? Gitu. Jadi saya kaget. Pertama kali saya dikasih tahu batuan itu ada batuan sedimen dan batuan beku. Batuan apa Pak? Beku. Ya. Oke, batuan beku. Ini apa meneh gitu kan? Ini apa lagi ini? Apa meneh? Iya, itu kan. Terus kemudian lah. Karena kita migas lebih fokus ke batuan sedimen. Saya belajar sedimen. Ini saya mencoba gini Pak, karena saya kebetulan kan Tekmira ini di bidang Pusat Penelitian Teknologi Mineral dan Batu Bara ya Pak ya. Ada hubungannya dengan batuan itu, hubungannya yang tadi dengan yang masalah saya CBM ya. CBM kan cool bed metal. Nah, itu kan apa sih hubungannya? Itu. Jadi, saya pengen ke sana tahunya Pak, bagaimana menurut Pak? Jadi batuan yang saya pelajari ternyata batuan itu berbeda-beda. Batuan sedimen itu berbeda-beda. Nah, terus yang membedakan itu bisa macam-macam ya toh. Karena ini adalah untuk migas, itu yang membedakan tuh utamanya adalah kandungan organik meternya atau kandungan bahan organik ya. Organik karena migas ya, migas minyak organik, kan organik. Kandungan bahan organik. Nah, ternyata kandungan bahan organik itu yang paling kecil itu ada di pasir, yang paling gede itu ada di batu bara. Ya kandungan organik yang orang disimbolkan dengan total organik karbon atau TOC. Minyak juga kan organik Pak? Lah iya sama. Nah kalau minyak dari batu bara kan juga banyak. Misalnya cekungan Arjuna itu kan sumbernya dari batu bara yang jadi minyak. Karena apa? Karena masral yang menjadikan minyak itu dia tinggi kandungannya, itu nanti kalau cerita itu panjang. Jadi intinya saya belajar itu ya. Jadi semua orang udah mulai orang mulai ngerumpi, saya baca masalah ini. Jadi saya sibuk ke senior Remigas yang lulusan ITB itu kan dulu kan kebanyakan ITB. Ya saya tanya sana sini. Saya belajarlah ke sana ngobrol 1 jam, terus pindah lagi ngobrol gitu.
Ya akhirnya saya paham. Setelah itu ternyata saya pahamnya cuma hanya deskripsi begitu aja. Ternyata ada masalah lagi. Saya harus mempelajari sedimentasi, jadi batuan sedimen. Batuan sedimen itu bagaimana proses sedimentasinya, bagaimana ininya apa. Lebih banyak lagi yang ternyata banyak juga yang harus dipelajari. Jadi saya baca terus. Padahal saya itu nggak suka baca. Oke. Pak, kalau baca dari kronologis bagaimana pembentukan sedimen tersebut ya Pak ya. Nah, apakah selalu emang berhubungan antara di mana di situ ada minyak, di situ ada gas? Tidak harus. Atau tidak harus ya? Tidak harus tapi, ya Pak ya? Tapi biasanya tergantung banyak apa namanya parameter ya. Jadi minyak atau gas itu bisa memang dari awal dia gas. Atau bisa karena thermocracking ya, jadi dia karena panas dia dari minyak tadi pecah menjadi gas. Ya gitu ya Pak. Ya. Jadi sumbernya itu bisa bermacam-macam. Nah hubungannya sama coal bed metan itu apa Nah Pak? kalau hubungannya dengan coal bed metan, jadi coal bed metan itu sebetulnya saya ditugaskan ya sebelum saya bicara saya akan cerita awalnya dulu. Gimana Pak kalau Pak? Nah, jadi awalnya saya itu ditugaskan pertama kali sama Pak Deden. Kenal Pak Deden ya? Pak Deden Soekarna, ya dulu balik. Itu dia cerita mau gimana Mas Imam apa namanya mau nggak apa tentang CBM. Saya memang apa namanya membantu teman-teman untuk apa namanya mencoba melihat CBM. Memang tahun 98 saya yang mengkonsep surat keputusan Menteri ESDM waktu itu Pak Kuntoro, CBM itu masuk rezim mana sih? Gitu loh. Jadi dengan adanya konsep saya itu Pak Hadianto itu marah. Karena sebetulnya jauh sebelumnya itu kan memang DIM sana itu kan sudah ngurusi ngomong CBM terus ya gitu, untuk keperluan apa tambang ya. Saya cuma bilang kan saya ditanya CBM itu masuk rezim mana ya, rezimnya migas saya bilang gitu. Kenapa? Karena dia hidrokarbon. Kan CBM bukan coal. Kalau mikirnya saya yang awam coal, berarti masuknya ranah di Minerba ya saya mikirnya. Iya, gitu, karena coal bednya itu hanya sebagai reservoir. Oh, reservoirnya. Iya, jadi saya karena produknya itu adalah metannya, gas metan itu ada itu. Karena coal di sini sifatnya dia tidak diapa-apakan oleh apa namanya orang-orang migas itu nggak akan ngapa-ngapain coalnya itu. Dia hanya akan merekayasa supaya mengambil metannya, gas metannya. Jadi coal bed itu dia hanya sebagai reservoir. Ya, reservoir aja. Nah, karena ini tidak masuk ke ranahnya Minerba. Ya Minerba, ya dulu belum disebut Minerba ya. Pertambangan umum ya. Sempat Pak Hadianto itu ya kurang suka karena ya kebetulan mungkin Pak ada hubungan kekerabatan atau apa dengan Pak Kuntoro atau gimana, tapi nggak tahu lah, pokoknya Pak Kuntoro lebih milih masuk ke migas. Iya, lebih memutuskan. Sebetulnya yang diminta itu bukan hanya migas, termasuk di pertambangan umum juga diminta untuk apa namanya sebetulnya CBM itu apa. Sama-sama jadi ya Pak ya. Ya, jadi suatu pekerjaan yang sebetulnya bisa diintegrasikan ya Pak ya antara pertambangan umum ya, dengan ini yang saya bilang tadi, bagaimana kita apa namanya memberikan orang supaya lebih tertarik. Kalau yang di apa namanya di pertambangan umum itu mungkin memberikan apa argumentasinya bisa lebih dari 1 lembar. Saya nggak sampai setengah lembar. Saya hanya satu paragraf dua atau 3 kalimat, nggak sampai setengah lembar. Itu yang saya sodorkan dan waktu itu saya sempat waktu itu cukup ini ya Pak ya, apa sih menggaung tentang CBM ini. Menggaung dalam arti kata di lingkungan Kementerian SDM ya, termasuk saya yang sudah waktu itu sudah di Tekmira bahwa CBM dikembangkan oleh timnya Pak Imam ada di migas gitu kan. Ya itu periode berikutnya, tapi ini saya masih ngomong di tahun 98 itu ya kenapa sih kalau ngomong kepimpinan itu kenapa mesti harus pakai argumentasi yang panjang-panjang dan secara teknis. Tadi kan gitu kan, saya hanya menyebutkan begitu aja. Yang dibutuhkan karena seorang pimpinan itu tidak
Biasanya tidak ada waktu lah untuk baca secara detail. Nggak ada kepentingannya dengan teknisnya itu. Ya. Okay. Tapi dia cukup dengan definisinya aja. Oh, definisi dari apa sih itu CBM, potensinya seperti apa, itu aja mungkin ya Pak ya. Iya, belum sampai ngomong potensi juga. Oh, belum? Belum, baru ngomong definisinya aja. Sekarang dia mau masukkan ini di resi mana gitu. Oh, gitu. Iya. Pak, sebentar Pak. Jadi untuk mendefinisikan sesuatu agar orang tertarik, ya Pak ya. Intinya kan sekalipun itu disampaikan kepada menteri atau misalnya kepada siapapun, membuat orang tertarik terhadap apa yang kita sodorkan. Jangan banyak-banyak informasi. Sebaik jangan banyak informasi. Iya, tapi informasi yang dibutuhkan aja yang jadi begini. Karena saya waktu diperintahkan sama Kapus untuk membuat itu, saya tanya ini keperluannya untuk apa? Saya tanya dulu keperluannya untuk apa, bukan langsung saya buat. Karena Pak Menteri mau bikin skep surat keputusan. Apakah itu mutlak? Kalau kita mau mengajukan sesuatu, ibaratnya menawarkan sesuatu ya, memberikan info lah kepada seseorang, apakah kita mutlak menanyakan terlebih dahulu sebetulnya kepentingan Bapak apa untuk apa? Atau barangkali pihak yang kita akan berikan informasi itu ada visi tertentu itu. Perlu itu ya Pak ya? Perlu karena apa? Karena begini ya. Sekarang kalau kita ngomong judul itu akan mempengaruhi konten bahasanya ya. Misalnya gini. Satu aja. Bumi. Judul itu bumi. Sama dengan Bumi Indonesia. Ada dua kata, udah beda kan? Bumi dan Bumi Indonesia. Dan misalnya bumi kita di Katulistiwa. Kan lebih beda lagi. Nah, justru yang dibahas kan beda. Bumi itu segala macam dibahas, tapi bumi Indonesia itu bumi yang lain enggak dibahas. Khusus Indonesia. Iya. Nah, gitu. Tapi kalau bicara di Katulistiwa berarti di daerah tertentu. Iya, di daerah tertentu sepanjang Katulistiwa. Nah, yang dibahas cuma itu aja. Kalau bumi itu kan bisa ngomong bisa bulat, bisa datar gitu kan. Gitu. Kita tidak ngomong bulat datarnya tapi seperti itu. Nah, demikian juga pada waktu kita membahas tentang atau saya tanya keperluannya itu apa? Karena saya mau spesifik mengasih karena kalau enggak itu saya akan ngomong banyak gitu, panjang gitu, sehingga orang tidak tertarik. Menggali dulu ya Pak ya. Iyalah. Kalau istilahnya dulu saya pernah probing ya, kalau nggak salah probing itu menggali kebutuhan dari yang akan kita beri info. Gitu. Betul. Sebetulnya maunya apa sehingga kita bisa menyampaikan apa yang dia inginkan. Begitu ya Pak ya. Dan ini kebanyakan orang PNS nggak mau nanya karena takut dibilang kurang ajar. Gimana? Karena takut dibilang kurang ajar atau tidak sopan tuh, kok tanya gitu. Duluan. Kalau saya tidak, karena butuhannya apa? Saya nggak mau sok tahu. Saya pikir Pak di era sekarang, menurut saya ya Pak ya, sangat wajar apabila ya ini kita ngomong tahun 98. Iya Pak. Nah itu tuh kita ngomong 90-an ya. 98 jangan ngomong di 2000 tahun 2020 ini beda. Sekarang juga masih ada Pak yang pemikirannya. Iya betul. Ya, Pak, justru sekarang udah mulai ya. Jadi tahun 98 itu sekarang mulai dikerjakan sekarang. Jadi saya udah berapa tahun itu maju gitu. Dalam hal yang kayak begituan itu di birokrasi loh ya gitu. Saya jarang mendengar orang kalau diperintahkan itu langsung ya siap. Kalau saya tanya, keperluannya itu apa? Gitu. Nah, karena Kapus pada waktu itu juga sudah tahu kalau saya ini orangnya kurang ajar gitu kan. Jadi dia kasih tahu, bukan marah, dia kasih tahu. Kasih tahu karena kalau enggak saya akan aneh-aneh kan gitu. Saya akan cerita macam-macam nanti justru malah enggak jelas gitu. Dengan adanya itu saya come up dengan satu statement yang ternyata statement itu juga masuk di skep. Sebagai alasan gitu. Di skep masuk jadi. Oh, ternyata ini diadopsi dengan hampir penuh 90%, lebih dari 90% itu kata-kata saya. Gitu. Sedangkan di kata-kata dari eksploitasi, dari mana yang ada punya hubungan itu nggak ada yang diambil. Kan itu dimasukkan semua, jadi Lemmigas itu memasukkan beberapa karena ada eksplorasi, ada eksploitasi gitu kan, ada dari teknogas gitu kan. Nah, nggak tahu lah ada satu lagi, ada 3 pokoknya. Nah, itu ternyata yang diambil Pak Kuntoro itu ya yang saya tulis. Karena apa ya? Karena straightforward mungkin itu yang dibutuhkan sama Pak Kuntoro. Pak, yang tentang CBM itu 98 kemudian berapa lama Bapak mendalami? Nah, jadi dari situ sebetulnya saya 98 tuh saya hanya
membantu teman-teman untuk memberikan ide, sumbang ide aja. Oke. Karena saya tidak tidak tertarik, saya tidak dimasukkan dalam tim itu. Karena saya masih membina yang lain gitu, Jadi di situ saya tapi tetap mengikuti kan. Dan saya ya karena itu CBM, jadi ya saya coba kasih bantu. Nah, pada saat tanggal 2003 itu Pak Deden ngasih tahu kalau saya sudah sering urusan sama CBM itu, terus ditanya mau nggak Mas penelitian CBM, ya mau saja. Sekarang maunya apa? Oh ini mau se-Indonesia, oh mau banget gitu kan. Nah udah begitu, tapi saya ada permintaan ya. Kenapa? Maunya kalau bisa bukan hanya penelitian kayak gitu, nanti itu nggak akan bagus. Coba sampai itu mau kita begitu Pak Deden, mau kita gitu sampai sempat mencapai ke sana nggak? Sampai apa? Pilot atau apa gitu? Iya kan sempat kan? Sempat ya? Iya, jadi mau saya hanya sampai pilot dibuktikan gitu. Nah terus setelah itu di mana itu Pak lokasinya? Di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan ya, saya dengar. Iya, jadi itu kerjasama dengan mohon maaf Pak dengan ya APBN. Nggak ada kerjasama. APBN. Iya APBN ya. Tapi kan ada. Oh lokasinya dengan Medco. Oh Medco. Iya. Jadi ini juga nanti cerita lain, tapi itu mungkin waktunya ya. Jadi tapi yang jelas gini, saya ingin ini awal-awal ini penting jadi itu satu keputusan ya. Sampai akhirnya mungkin pada waktu itu masih tahu sendiri yang Pak Wimbi kan juga orangnya proaktif gitu ya sebagai kepala badan. Dia langsung lapor ke menteri gitu kan, ke menteri, dan menterinya juga orang itu Pak siapa ya? Pak Purnomo. Iya Pak Purnomonya juga juga mungkin tahu sedikit, jadi langsungnya setuju. Nah kemudian mulailah eskalasinya, jadi kita fokus untuk pilot project. Pak mau tanya nih, karena kita di bidang batu bara ya Pak ya, sebetulnya CBM itu ada nggak sih sampai nggak Bapak mempelajari untuk meskipun hanya sekedar reservoirnya si batu baranya itu, coal bednya itu, jenis batu bara apa Pak yang bisa si metannya itu ada di situ? Jadi pada dasarnya semua batu bara ada metannya. Oh, ada. Cuman Okay. mana yang metannya banyak, mana yang tidak, itu ada jenisnya. Jadi ada jenis tergantung jenis batu baranya. Iya, jadi batu bara yang yang bright banded ya, batu bara kan sebetulnya terbagi dua itu. Jadi yang bright sama yang dull. Ya. Yang mengkilap dengan yang busem. Ya. Yang rendah, kalau kusam itu lignit ya Pak ya. Ya, jadi yang rendah itu, yang dull itu dia banyak asnya ya, atau banyak abunya lah. Abunya itu bisa macam-macam, tadi dibilang apa, mineral atau dia dari clay atau segala macam tuh. Nah, yang dicari bright. Nah, bright ini kan dia tersusun dari maseral tertentu juga. Oh, jadi harus ngelihat ininya ya, mineral maseralnya ya. Iya, maseralnya juga penting. Nah, maseral itulah yang kita cari ya. Maseral yang memang betul yang dia menyimpan gas, bukan yang menyimpan minyak. Nah, yang di Arjuna itu dia maseral nitiknya cukup tinggi sehingga dia menghasilkan minyak. Nah, gitu. Identifikasi pertama bahwa dia mengandung gas metan, apakah ada teknologi khusus atau cara khusus yang simpel gitu Pak? Ya ada sebetulnya karena kita orang tanya perminyakan. Ya Pak, pengen tahu juga saya soalnya. Ya karena kita orang di perminyakan itu kan kalau ngebor kan melewati formasi batu bara. Iya. Oh jadi tetap untuk mendetek si gas metannya itu berdasarkan apa yang biasa dilakukan di migas ya Pak ya? Ya di migas maksudnya begini. Kalau ngebor itu kan kita targetnya minyak itu kan di bawah, batu bara kan di atas. Lah kalau setiap bor itu dia masuk ke formasi batu bara, selalu akan terjadi kick itu ada tendangan, ada tendangan semacam ada gas metan yang naik gitu, yang tadi misalnya kecil-kecil itu tiba-tiba dia menjadi tinggi gitu. Nah, yang ini yang kita cari. Tapi ada juga yang gas metannya dia rendah sedikit. Nah itu yang biasanya nanti setelah diangkat, dia kalau dia masih lignit atau dia kalau enggak dull. Jadi Pak, indikasi pertama CBM ini memang adanya itu di batu bara yang agak sedikit mengkilap ya Pak ya, bright ya seperti itu ya. Kalorinya tinggi. Kalorinya tinggi, mungkin 58 ke atas mungkin ya Pak ya. Ya. Biasanya saya kan saya ini ya, saya nilai kalori nggak tahu. Okay. Artinya
Iya, saya pernah baca, tapi saya nggak apa. Apalagi saya sebetulnya mulai tahun 2011 saya udah nggak ngurusi CBM Ya. lagi. Tapi sekarang masih di ini nggak Pak, CBM? Sejak tahun 2011 saya sebetulnya udah nggak ngurusi CBM lagi. Tapi di Lemigas masih ada mungkin kegiatan CBM? Oh, nggak ada CBM. Sudah Kalau Lemigas kan CBM kegiatannya cuma APBN, APBN-nya nggak ada, ya nggak ada. Nggak ada yang meneruskan? Ada yang menguruskan, ada, tapi kan berhenti. Terhenti ya? Karena APBN-nya di stop. Okay. Nah, sedangkan apa BLU-nya nggak laku. Gitu ya. Jadi saya tahun 2011 saya sudah dipindah tugaskan. Jadi saya itu sebetulnya ibaratnya kayak Kopassus. Kayak Kopassus. Jadi apa namanya hanya di depan saja. Setelah selesai nanti itu bancaan orang lain gitu kan. Saya pindah. Jadi setelah CBM mulai kelihatan norak gitu. Ya ada cerita khusus kenapa norak gitu kan. Saya kasih tahu norak nanti. Istilah norak lagi. Iya, jadi gini. Pada waktu kenapa? Jadi pada waktu diputuskan untuk pilot project CBM, saya ditunjuk sebagai koordinatornya. Pada saat itu disebut direktur proyek ya. Jadi satu-satunya proyek di SDM yang pakai nama istilah direktur itu saya, tapi cuman keputusannya hanya kapus gitu kan. Dan itu membahana kemana-mana. Itu nggak ada yang mau ikut, nggak tahu apa karena saya atau karena memang dia nggak paham gitu. Jadi semua minggir. Jadi tim yang mau ikut saya rekrut ya, ada beberapa teman ya, Widiarto, FX Widiarto ya, terus Pak Herman ini, terus kemudian Aan, terus ada juga satu lagi. Jadi sedikit sekali orang yang mau. Saya cuman punya prinsip dari dulu, kalau orang lain bisa, saya harus bisa. Itu bukan hanya punya orang lain, saya harus bisa. Soal jadinya kayak apa itu nomor 2, tapi saya harus bisa. Cuman saya terampil apa tidak itu urusan lain, tapi saya harus bisa. Pak Imam, kalau misalnya ternyata memang ini kita nih di Tekmira, apabila ada yang tertarik misalnya ya untuk suatu perusahaan batubara, karena kita pasti konektivitasnya dengan perusahaan-perusahaan batubara ya. Kalau misalnya ada satu perusahaan batubara ingin ibaratnya semacam kajian atau ingin tahu tentang CBM itu ya Pak ya, apakah Bapak bisa memberikan mungkin ya nanti gambaran gitu kan, seperti apa karakteristik batubara yang tadi Bapak sampaikan gitu ya, seperti itu ya Pak ya. Dan kemudian juga mungkin nanti ke potensinya ya Pak ya, seperti apa sih menurut Bapak, ada nggak gambaran potensi seandainya CBM ini dikembangkan, si metannya itu nanti untuk apa gitu? Sebetulnya ahlinya ada di Tekmira kalau batubara. Masalah karakterisasi itu semua itu ngambil teknologinya dari Tekmira gitu. Nah, kita hanya kita bisa kolaborasi ya Pak ya, bisa, dengan Pak Imam ya, mudah-mudahan bisa, ya Pak jadi Imam ya. dari situ kita akan ngambil yang diperlukan untuk migas. Tapi sebetulnya semua detailnya ada di sini. Nah, si metananya ini potensikah untuk mensubstitusi kebutuhan gas alam atau apa gitu Pak? Atau masih terlalu sebetulnya gimana? Ya ini termasuk bagian. Untuk apa sih sebetulnya? Ini termasuk bagian dari norak saya tadi bilang itu. Ya, jadi gini. Norak yang pertama tadi itu bahwa yang mengerjakan pilot project itu orang culun, orang yang nggak tahu apa-apa. Teknologi ngebor saya juga nggak tahu, ya. Teknologi untuk untuk eksplorasi batubara saya juga nggak tahu semua. Saya hanya punya prinsip. Insya Allah ada ahlinya. Saya tahu. Saya hanya punya prinsip semua orang itu kalau diberi kesempatan itu kalau dia mau itu bisa. Itu prinsipnya itu aja. Nah, semua pada saat saya ditunjuk itu, saya bilang saya maunya ini akan menjadikan proyek merah putih awalnya gitu, proyek merah putih. Artinya apa? Semua stakeholder di Indonesia atau lembaga riset yang berkaitan di Indonesia, dari LIPI lah, dari BPPT, dari terutama Balitbank sendiri, terus kemudian dari migas, dari mana, itu semua berkumpul, saya formulasikan tugasnya apa, saya formulasikan. Memang sebaiknya gitu ya Pak ya, antara satu institusi dengan yang lain itu Pak sama-sama gitu. Ya, tapi ini dari norak itu saya bilang bahwa ternyata tidak mau mengamini apa yang saya suruh gitu. Misalnya gini. Kenapa ya Pak ya seperti itu ya? Misalnya kayak BPPT.
BPPT itu saya minta Bapak itu tupoksinya, BPPT itu tupoksinya itu adalah pengkajian dan penerapan teknologi. Jadi teknologi sebelum jadi ya tunggu. Setelah itu baru sebelum diterapkan untuk jadikan ini kan harus dikaji dulu. BPPT. Nah, itu tupoksinya harusnya begitu, tapi ternyata enggak. Apa yang dasar-dasarnya ya, Pak ya? Iya, saya ngomong ke deputinya langsung. Saya nggak ngomong ke siapa, ngomong ke deputi, dan deputi ngakui, tapi memang di BPPT juga melaksanakan penelitian seperti itu kan sama juga ngerayah rezeki orang, saya bilang gitu. Kan saya bilang gitu. Kan saya jadi norak ngomong begitu kan. Tapi kan saya sebetulnya itu. Nah, kedua misalnya dengan Tekmira. Tekmira pada saat itu karena temen dia punya, yang saya tahu dia punya mesin bor berapa, ya kamu menjadi bor itu, dan maunya apa Tekmira pada waktu itu. Ya ini saya ngomong terang-terang aja, ya duitnya kita pegang gitu kan. Oh ya nggak bisa, orang manajemennya dari sana kok, yuk kerja gini aja. Nah itu jadi buntu. Selain itu cara ngebornya ternyata selain sebetulnya tidak buntu seperti itu, tapi yang lebih utama karena Medco-nya yang nggak terima, nggak bisa masukin Tekmira karena apa? Karena masalah di Medco itu harus betul-betul certified untuk pengeboran dalam. Kebetulan itu kan ngebor tahun 2006. Yang kedua kebetulan itu ada kasus di Banjarpanji, sumur Banjarpanji 1 yang Sidoarjo tadi itu. Lumpur Sidoarjo itu kan meledak di situ. Itu menjadi paranoid semuanya termasuk pembuat kebijakan kayak di Migas itu juga paranoid. Jadi CBM itu menjadi norak. Itu karena apa? Karena harus mengikuti aturan-aturan teknis dari perminyakan dengan karena takut Lapindo terulang lagi mungkin ya Pak. Takut bukan mungkin lagi, takut hal itu terulang lagi ya Pak. Iya, karena ketidaktahuan aja. Jadi itu Lapindo itu kan memang hanya di daerah situ saja, tapi tidak di mana-mana. Ya ketakutan itu. Daripada nanti saya dimarahi bos dan saya dicopot jabatannya, mending aturannya begini, kalau nggak mau begini, nggak mau ikut aturannya nggak usah. Titik. Jadi nggak ada inovasi, nggak ada yang berani terobos, itu saat itu begitu. Jadi ya sudah, kalau aturannya seperti itu, CBM nggak akan pernah bisa maju. Itu kan menjadi norak. Yang ketiga noraknya itu dengan adanya. Berarti harus tetap ya Pak ya, apapun itu, apabila nih khususnya CBM ingin berkembang ya Pak ya ke depan, misalnya setelah kita melakukan kajian kemudian dia potensi untuk dikembangkan, tetap harus diiringi dengan kebijakan-kebijakan ya Pak. Oh harus. Ya Pak ya. Harus. Itu ya saya bisa simpulkan dari yang betul. saya. Jadi kebijakan itulah yang sekarang menjadi problem sampai hari ini menurutku. Jadi itu karena apa? Karena pengambil kebijakan itu tidak pernah mau menyelami atau mau meluangkan waktu sedikit untuk mengambil intisarinya apa sih yang mau dibuat kebijakan itu. Pak Imam, tapi sekarang ini kan sedang digalakan ya Pak ya untuk hilirisasi batu bara ya Pak ya. Perangkatnya sudah disiapkan juga oleh pemerintah kita ya Pak ya. Hanya aplikasinya mungkin nanti biasanya berkembang dengan pada saat pengembangan itu gitu kan. Tapi sebetulnya kalau di Minerba beberapa yang pernah saya ikuti untuk hilirisasi batu bara, apakah saya tidak tahu apakah CBM ini termasuk salah satu bisa dimasukkan ke program nantinya dikembangkan ke hilirisasi batu bara, meskipun di kebijakannya itu nggak ada gitu ya Pak ya, CBM itu tidak ada untuk hilirisasi batu bara. Tapi apakah perangkat-perangkat kebijakan itu bisa diterapkan untuk pengembangan CBM? Nah itu mungkin yang harus kita tahu ke depannya seperti itu ya Pak ya. Ya jadi kalau kita kan ngomong hilirisasi itu apa sih? Kan gitu. Jadi kalau hilirisasi itu kan berarti udah hilir. Udah di depan, udah jadi. Mau dijadiin apa? Iya. Ya tergantung kita mau jadiin apa. Jadi batu bara itu mau jadi apa? CBM keluarlah metannya, nanti mau jadi apa gitu ya Pak ya? Ya bukan, gitu. itu bukan maksudnya gitu. hilirisasi batu bara itu. Batu bara mau jadikan apa? Batu baranya yang mau dijadikan sesuatu, atau produk-produk batubara yang menjadikan sesuatu atau apa hilirisasi kan itu menjadi sesuatu yang punya nilai tambah yang menjadi jadi pengolahan lebih lanjut tentang batubara itu gitu kan. Tapi kalau CBM berarti enggak Pak, karena kan masih di hulu ya Pak ya. Ya. Karena kan masih di hulu kan Ya memang di hulu, tapi kalau hanya si produknya bisa dihilirkan ya. Ya, jadi selama dia masih di dalam itu kan kalau batasannya di perminyakan di hulu.
Tapi kalau sudah masuk ke kepala sumur, ke sana itu hilir. Iya. Jadi sebetulnya setelah diekstrak itu hilir. Nah, itu menjadi namanya tuh kenapa batubara CBM menjadi kurang berhasil ya. Itu banyak kendalanya. Ada nggak Pak perusahaan-perusahaan lain yang mengembangkan tersendiri di luar institusi pemerintah ya CBM ini? Pernah? Ada banyak di sini. Ada perusahaan-perusahaan dari luar misalnya gitu? Ada di sini ada sampai sekarang yang saya dengar, tapi saya udah nggak tahu keberadaannya mana ya. Saya masih 2 kali ditelepon sama orang yang mau minta tolong bantu saya untuk sertifikasi gitu. Saya bilang saya nggak pegang sertifikasi dan saya nggak tahu sertifikasi karena saya nggak, kalau toh saya bisa menyebutkan sertifikasi cadangan, omongan saya nggak akan laku. Yang laku itu omongannya institusi yang ditunjuk, itu Lemigas misalnya gitu. Lemigas pun juga mungkin belum bisa laku di perbankan gitu. Tapi ada ya Pak ya, di luar ada ya? Ada ya? sekarang di Muara Enim. Di Indonesia khususnya gitu. Ada ya, di Muara Enim ya. itu PT Dart Indonesia apa itu. Saya nggak tahu nama PT-nya, tapi itu dulu bekas Aero itu dia kayaknya sekarang masih mencoba itu. Oke. Itu mungkin ya Pak Imam ya. Oh, baik. Karena memang kita juga akan dilanjutkan ya dengan Ya. Pak Imam akan rapat juga ya, Ya. mengenai CBM ini. Ini sebagai pengetahuan awal saja Pak untuk saya. Terima kasih. Khususnya, tapi kemudian mungkin teman-teman yang mengikuti Tekmira YouTube ini bisa sedikit juga Ya. mengambil ilmunya ya Pak ya. Iya, tapi sebelumnya begini, saya Gimana, sebetulnya Pak? minta maaf ya kepada teman-teman. Saya itu menjadi sok tahu karena saya ngomong di sini tuh ngomong di sarangnya orang batubara, dan saya orang nggak ahli batubara sama sekali gitu loh. CBM pun nggak ahli, cuma saya hanya ngambil sekelumit dan saya tahu CBM itu batubaranya jadikan reservoir, bagaimana cara merekayasa, hanya itu aja. Tapi sebetulnya saya nggak tahu banyak gitu. Ya tapi kan Pak, dengan teman-teman yang menurut Bapak nih di Tekmira nih ahlinya gitu kan ya Pak ya, kemudian dengan apa yang pernah Bapak dalami gitu ya, insya Allah Pak kedepannya pasti ada sesuatu yang bisa tereksplor ya Pak ya. Amin ya. Sama-sama Itu sebetulnya gitu. mas saya supaya Kan Pak Imam sendiri yang bilang tadi harus memberi kesempatan kepada orang untuk bisa mengeluarkan pikirannya. Ya, ya. Nah mudah-mudahan kalau nanti bisa berkolaborasi khususnya dengan Pak Imam, akan keluar dengan sendirinya yang selama ini terpendam oleh Pak Imam. Ya Pak ya. Insya Allah. Mudah-mudahan gitu Insya kan, Allah. teman-teman juga di Tekmira juga akan lebih tereksplor ya Pak ya, seperti itu. Ya, harus lebih egaliter, harus lebih berani lah. Pak Imam mungkin Apalagi sekarang ini punya kampus yang egaliter, jadi nggak usah terlalu ewo terlalu banyak, nggak seperti yang kampus-kampus sebelumnya lah gitu. ya Pak, karena memang tuntutan juga sekarang kalau saya lihat birokrasi itu semuanya lebih ini ya Pak ya, lebih praktis sekarang itu kalau saya lihat, dan memang sudah waktunya ya Pak ya kita juga untuk ini, saya juga sedikit ini ya Pak ya mengeluarkan pikiran. Kalau menurut saya juga tidak terlalu banyak apa ya Pak ya, basa-basi dan ibaratnya gitulah Pak lah gitu. Straightforward lah. Gitu Karena aja. dunia sekarang ini cepat ya. Nah, itu. Industri 4 itu tidak butuh begini, tapi dia butuh jalan itu pintas. Pak, itu. Nah, itu jalan pintas itu yang harus mulai dikembangkan. Iya betul. Iya. Saya Sekarang itu prosedur itu harus dirubah. Bukan prosedur ini ya, tapi prosedur teknis pun juga harus dirubah. Karena apa? Karena ya sudah zamannya udah memang menuntut cepat, semua cepat. Iya, saya nggak ngelihat orang lain ya Pak ya. Saya pribadi juga kadang-kadang karena saya sekian puluh tahun menjadi seorang PNS ya Pak ya, agak sulit Pak mendobrak apa yang menjadi suatu habit kita selama ini Pak. Nah, tetapi Zona nyamannya. Zona nyamannya jadi. Iya, agak. Saya sih nggak melihat orang lain, yang saya rasakan sendiri agak sulit juga. Tetapi kan tidak ada kata terlambat ya Pak Imam ya, kalau Ya. kita mau sama-sama maju gitu, seperti itu. Pak Imam, sepertinya cukup ya waktu kita. Terima kasih banyak, ya. Pak Imam, saya minta maaf apabila pertanyaan saya ada yang lancang atau karena ketidaktahuan saya dan keinginan tahuan saya ya Pak Imam ya. Ya, sebetulnya nggak harus minta maaf, orang biasa-biasa nggak ada yang. Ya saya enak, saya pagi ini jujur aja saya enak ngobrol dengan Pak Imam, nyantai. Iya. Udah gitu juga saya jadi tahu gitu kan, ada jadi tahu. Alhamdulillah ya jadi tahu. Masih banyak tahu belum tahunya juga Pak, seperti itu. Ya, saya juga mungkin yang saya kemukakan itu salah juga. Iya. Ya, karena saya bukan agen kebenaran lah gitu. Iya, Saya iya. banyak salahnya lah.
Ya, semua orang kan katanya manusia itu memang sumbernya kesalahan ya Pak ya. Tapi kan banyak orang juga yang nggak mau disalahin. Iya betul. Iya betul. Gitu. Baik. Baik, terima kasih Iya, Pak sami-sami. Ika waktunya untuk kita bisa bergabung di Tekmira YouTube. Kepada teman-teman semua dan siapapun yang mengikuti acara pada pagi hari ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat semuanya dan membuat kita terpacu, termotivasi untuk bisa lebih bisa mengembangkan suatu teknologi untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Amin. Demikian, sampai bertemu pada sesi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.